Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana pada biasanya Nabi Musa menyampaikan ceramah di hadapan kaumnya Bani Israel. Kali itu ia tampil begitu bersemangat dengan tata bahasa yang rapi, indah dan sistematis, sehingga membuat para jemaahnya enak didengar dan mudah dimengerti. Beliau, Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan tentang keagungan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga membuat para jemaahnya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka merasa kagum dan mereka mengakui tentang ketinggian ilmu Nabi Musa alaihissalam. Lalu setelah itu Nabi Musa memberikan kesempatan kepada para jemaahnya untuk bertanya, sehingga ada seorang laki-laki setengah baya. Ia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, adakah di tempat ini ada orang yang lebih pandai daripada engkau, wahai Nabi Musa?" Maka Nabi Musa menjawab dengan tegas, "Tidak ada yang lebih pandai. Akulah seorang nabi. Akulah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka oleh sebab itu, jawaban Nabi Musa ini, jikalau kita cermati, bukanlah jawaban kesombongan, bukanlah jawaban keangkuhan. Memang secara realita Nabi Musa adalah sebagai nabi dan ia mendapatkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dengan mukjizatnya diberikan tongkatnya bisa menjelma menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil dari tukang sihir. Dan juga dengan tongkatnya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membelah lautan sehingga dapat menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya. Dan juga Nabi Musa merupakan nabi yang dapat menyelamatkan kaum Israel, dan juga Nabi Musa satu-satunya yang mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah dan meniadakan keyakinan-keyakinan yang lain. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, baru saja Nabi Musa mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih pandai kecuali hanyalah dia. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa dengan menurunkan wahyunya di dalam kitab Taurat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wahai Musa, ilmu pengetahuan itu luas dan tidak akan dimiliki oleh seseorang, kendati pun ia seorang nabi ataupun seorang rasul. Ada orang lain yang lebih tinggi ilmunya, karena ia senantiasa menuntut ilmu dan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka ketika itu, setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, merupakan sebuah sindiran, sehingga Nabi Musa alaihissalam sebagaimana manusia biasa
ia merasa dirinya banyak kekurangan, banyak kelemahan, kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusan hatinya, keikhlasan hatinya, ketika ia mendengar bahwasanya ada orang yang lebih pandai selain dia, maka Nabi Musa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dipertemukan kepada orang yang lebih pandai itu. Nabi Musa memohon petunjuk kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk, pertemukanlah saya kepada orang yang lebih pandai itu. Di manakah dia? Bagaimanakah caranya untuk bertemu dengannya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, jikalau engkau bertemu dengannya, engkau tentunya harus membawa ikan yang besar untuk mengiringi perjalananmu. Dan kemudian ia berada pada dua pertemuan lautan, yaitu lautan Roma dan lautan Parsi. Namanya adalah Khidir atau Nabi Khidir, atau biasa sebagian para ulama mengatakan Syekh Khidir. Maka ketika Nabi Musa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia memohon bantuan kepada pemuda Bani Israel untuk mencarikan ikan yang besar. Kemudian setelah itu Nabi Musa bersama pemuda itu, mereka bertahun-tahun berlayar mencari di mana tempat Khidir berada. Maka dengan perjalanan bertahun-tahun, tantangan, rintangan tidak sedikit. Ada rasa kepenatan, ada rasa kelelahan. Ketika malam rasa kedinginan, pada waktu siang rasa kepanasan. Tetapi tidak sedikit pun memupuskan semangat Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir dalam rangka untuk menuntut ilmu darinya. Maka ketika itu ikan yang diikuti oleh Nabi Musa maka menghilanglah. Maka itu merupakan pertanda bahwasanya Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Khidir dan kemudian ia menuntut ilmu darinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan sebuah iktibar, merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua sebagai umat Islam. Jikalau kita bayangkan bahwasanya Nabi Musa itu merupakan seorang nabi, ia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia mendengar bahwasanya ada orang yang lebih pandai darinya, maka bergesolaklah hatinya dengan penuh semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir untuk menuntut ilmu darinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ajaran Islam sangat mewajibkan kepada umatnya, kepada pengikutnya untuk menuntut ilmu. Thalabul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya begitu pentingnya menuntut ilmu. Begitu sangat dianjurkan senantiasa kepada umat Islam untuk menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dengan ilmu inilah kita dapat berhitung, kita dapat menulis, membaca, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menaruh perhatian kepada orang yang senantiasa menuntut ilmu. Oleh sebab itu
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghormatan, memberikan penghargaan kepada orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berpengetahuan. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis pun disebutkan, man kharaja thalabal ilma, man kharaja thalabal ilma fasahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sejatinya sebagai seorang muslim dalam menuntut ilmu, pertama dan utama yang harus diperhatikan adalah mencari niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang mencari ilmu diniatkan karena ibadah, maka ketika ia berhasil, ketika ia memperoleh ilmu, maka dengan ilmunya itulah bukan dijadikan sebagai sebuah kehebatan, bukan memunculkan satu kesombongan atau satu keangkuhan di dalam dirinya, tetapi dengan ilmu yang dia dapat, maka akan semakin merendahkan hatinya, akan semakin menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah telah diperlihatkan ketika itu Qarun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia diberikan harta kekayaan yang melimpah, tetapi ketika ia berhasil, maka ia lupa diri, ia lupa daratan, bahwasanya semuanya itu ia lupa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, innama utituhu ala ilmi indi. Semua harta yang aku dapatkan semua ini karena ilmu yang ada padaku. Itulah satu kesombongan yang dilakukan oleh Qarun. Qarun berkata bahwasanya semua hartanya, semua harta yang melimpah yang dimiliki kepadanya karena dia, karena kehebatannya, karena ilmunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala karena atas kesombongan dan keangkuhannya, Allah mendatangkan musibah, mendatangkan azab, sehingga Qarun dan semua hartanya ditelan oleh bumi. Itulah merupakan pelajaran bagi orang yang sombong, bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu bukan karena niat ridho Allah Subhanahu wa taala, karena atas kepentingan untuk mencari kekayaan, karena atas kepentingan mencari kepentingan pribadi, sehingga dia muncullah satu kesombongan dan keangkuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, sejatinya sebagai seorang muslim dalam menuntut ilmu itu tentunya yang diupayakan bukan hanya ilmu dunia saja, tetapi kedua-duanya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dalam hadis disebutkan, man arada dunia fa alaihi bil ilmi, man arada akhirati fa alaihi bil ilmi, man arada humam fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka tentunya harus berilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka tentunya harus berilmu. Dan juga barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka tentunya harus berilmu. Oleh sebab itu, sesuai dengan keberadaan kita di dunia yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitalah tentunya untuk mengelola alam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan alam untuk kemanfaatan semua umat, semua kalangan banyak orang. Maka oleh sebab itu tentunya kita harus punya ilmu dunia, dan juga bagaimana untuk melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, mengeluarkan zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya
tentunya kita harus punya ilmu agama. Maka oleh sebab itu kedua-duanya harus kita miliki, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Oleh sebab itu dalam menuntut ilmu ini tentunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Islam tidak membatasi menuntut ilmu harus dalam satu tempat. Sebab dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Silakan generasi muda dalam menuntut ilmu dimanapun engkau berada. Apakah engkau menuntut ilmu sampai ke negeri Eropa sana, atau menuntut ilmu ke Timur Tengah, atau di Indonesia, ataupun di sekitar lingkungan kita, silakan. Yang penting satu hal dalam menuntut ilmu adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita niatkan karena Allah, maka apa yang kita lakukan itu tentunya akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan orang-orang yang menuntut ilmu akan didoakan semut, ikan-ikan, mereka berdoa, dan bahkan malaikat membentangkan sayapnya agar sang penuntut ilmu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam menuntut ilmu itu tidak hanya karena ia sudah melihat dirinya sudah cukup usia yang sudah tua, tetapi semua itu kita menuntut ilmu. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu artinya semasa kita masih hidup di dunia ini, semasa roh masih ada di dalam diri kita, maka proses kehidupan kita tentunya kita berikan muatan-muatan dengan ilmu. Sebab orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud berkata, sahabat Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwasalnya ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita hafal, yang kita kuasai, tentunya akan membawakan kita kepada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwasanya dengan adanya ilmu akan memberikan rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Maka oleh sebab itu dalam surat Al-Fatir disebutkan, innama yakhshawallahu min ibadihil ulama, di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah adalah para ulama. Oleh sebab itu, karena ulama mempunyai ilmu yang lebih tinggi, maka oleh sebab itulah dari ayat ini, maka setiap orang yang senantiasa menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama, maka tentunya akan menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.